Beberapa kali Alkitab bercerita bahwa Yesus marah seperti pada waktu dia menyucikan bait Allah. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Yesus yang suci dan lemah lembut bisa semarah itu? Dan apakah itu bukan dosa? Yesus memang beberapa kali marah. Yang paling terkenal adalah Yohanes pasal 2 ya. Dia menyucikan bait Allah karena bait Allah dijadikan sarang penyamun. Bahkan dikatakan dia membuat cambuk dari tali, mengusir mereka semua dari bait suci. Meja-meja penukar uang dia balik. Ya, pedagang-pedagang berpati dia usir semua. Itu kalau hari ini ada pendeta bikin begitu, itu dianggap pendeta kurang ajar itu. Ya, pendeta emosional. Di dalam Markus 3:5 juga dikatakan dia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah dia memandang sekelilingnya. Jadi Yesus ini memang marah. Tapi apakah itu adalah dosa? Tidak. Karena marah sendiri itu pada dirinya sendiri itu tidak bisa dikatakan sebagai dosa. Itu netral. Makanya ada ayat seperti Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Kalau kamu marah, janganlah berbuat dosa. Berarti marah belum tentu dosa. Marah bisa membawa kita pada dosa, bisa tidak. Jadi kalau saya marah saja belum tentu dosa. Kalau saya marah ditambah dengan tinju 17 kali sampai bonyok, itu baru dosa. Kalau saya marah lalu ditambah dengan makian-makian, anjing babi kau, ya itu baru menjadi dosa. Kalau saya marah 7 turunan, itu baru dosa. Tapi marahnya sendiri sebenarnya tidak dosa. Mazmur 4 ayat 5, biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tapi tetaplah diam. Nah, jadi marah belum tentu dosa, tapi saudara, ada marah yang marah kudus. Marah kudus ini marah yang digerakkan justru oleh Roh Kudus. Orang dikuasai Roh Kudus lalu jadi marah. Saya berikan contoh ya dalam Keluaran 32 ayat 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, ini Israel penyembahan berhala, Musa lihat, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kelah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkan pada kaki gunung itu. Bayangkan Musa dapat 2 loh dari gunung, begitu dia marah, lalu dia hancurkan. Musa marah. Tapi di dalam Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di muka bumi. Orang lembut hatinya bisa marah begitu. Yesus juga lemah lembut kan? Tapi ternyata bisa marah. Jadi jangan pikir bahwa lemah lembut itu tidak bisa marah. Lemah lembut itu, kalau orang marah terus, tiap saat marah itu bukan lemah lembut. Ya. Kalau orang tidak pernah marah bukan lemah lembut. Terus lemah lembut itu apa? Lemah lembut itu artinya tahu kapan harus marah dan tahu kapan tidak boleh marah. Ya, kalau marah salah waktu, ya itu tidak lemah lembut. Lemah lembut itu tahu kapan marah dan tahu kapan tidak marah. 1 Samuel 11 ayat 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia. Dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Roh Allah berkuasa atas dia. Menyala-nyalalah amarahnya. Ya. Jadi kalau roh berkuasa atas seorang, orang itu bisa saja menjadi marah. Tapi ada kalanya, jadi kan kita kadang-kadang, kalau kita lebih mudah menyalahkan orang marah ya. Tapi kalau orang tidak pernah marah, sabar terus. Apa saja sabar, kita bilang orang hebat. Ya, sabar. Tapi di Wahyu 2 ayat 2. Jemaat Efesus, Tuhan tegur mereka. Kenapa? Aku tahu bahwa engkau tidak dapat di dalam 2 Korintus 11 ayat 4 maksud saya. Sebab kamu sabar saja. Jika ada orang datang beritakan Yesus yang lain daripada Yesus yang kami beritakan. Ada ajaran sesat. Sabar ya. Ada orang yang ajarkan ajarannya menyimpang. Sabar. Justru dikecam. Jemaat Korintus dikecam. Sebab kamu sabar saja. Tapi jemaat ya di Efesus itu dipuji karena tidak sabar. Wahyu 2 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jadi tidak sabar itu justru dipuji, yang sabar justru dikecam. Jadi kita tidak bisa
secara general mengatakan bahwa orang kalau marah pasti adalah dosa. Karena itulah maka kemarahan Yesus itu adalah kemarahan yang suci. Kemarahan yang harus. Justru ketika bait Allah dijadikan sarang penyamun, orang sudah bikin begitu, saudara, ya sabar saja, diam. Saudara lihat orang pencuri uang di gereja, sabar saja. Ya, orang bikin penyelewengan ajaran di gereja, sabar saja. Justru itu tidak baik. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam hatimu, seharusnya menemukan suatu kemarahan yang suci. Tapi kan kita harus mengasihi. Nah, sekarang lihat ya, 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah, dia tidak menyimpan kesalahan orang. Perhatikan ayat 6. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Jadi tidak bisa kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi kalau di sana sini terjadi ketidakadilan, kita diam saja, kita harus mengasihi. Justru salah. Terjadi ketidakadilan, terjadi ketidakbenaran, maka kasih itu tidak bisa bersuka cita terhadap itu. Maka dia bisa marah. Dan itulah yang terjadi. Karena itulah maka, dengar baik-baik ini. Marah bukan dosa kalau marah ditujukan pada dosa. Marah bukan dosa kalau marah ditujukan pada dosa. Nah ini bikin jadi status. Ya, jadi story. Marah bukan dosa kalau marah ditujukan pada dosa. Itu marah yang suci seperti marahnya Tuhan Yesus. Ya.